Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwa dengan akhir NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya yang berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Bangsa Indonesia mengandung unsur-unsur sebagai nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Contoh, hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama, memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing, tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan, yang artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contohnya, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contohnya, membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama, tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain, aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Bagaimana sih menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam era globalisasi? Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Terdapat 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu 1. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. 2. Unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. 3. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Dasar negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya memberikan petunjuk dan acuan hidup yang tertata dan teratur bagi seluruh elemen bangsa Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga terwujud kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan cita-cita bangsa. Pengaruhnya Pancasila terhadap konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan sila keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Yang terakhir, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara di era reformasi Pancasila dianggap tabu atau larangan sosial yang kuat, kebiasaan yang sangat dihindari oleh suatu kelompok atau masyarakat, melarang tindakan, perkataan, atau hal tertentu yang dianggap tidak pantas, menyinggung sakral atau tabu secara budaya. Karena seakan menyangkut Orde Baru sehingga masyarakat melupakan nilai Pancasila dan terjadi penyimpangan atas nama hak asasi manusia dan demokrasi. Untuk itu, pendekatan indoktrinasi tidak sesuai lagi untuk menumbuhkan kesadaran berpancasila, namun pendekatan edukatif, rekreatif, reflektif, futuristik, aplikatif, fungsional, serta pendidikan multikultural. Artikel yang berjudul Pancasila dalam Membangun Karakter di Era Digital. Di era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pendidikan Pancasila menghadapi berbagai tantangan baru yang kompleks sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila seharusnya menjadi nilai utama dalam pembentukan karakter generasi muda, namun realitas digital saat ini memunculkan berbagai dinamika yang menguji relevansi dan efektivitas pendidikan Pancasila. Era digital menggeser pola komunikasi masyarakat dari komunikasi tatap muka ke komunikasi daring berbasis platform digital, seperti kita menelpon dengan teman, video callan sama keluarga, termasuk komunikasi secara tatap muka ke komunikasi daring berbasis platform digital. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila seringkali kalah saing dengan konten viral yang bersifat sensasional, dangkal, bahkan provokatif. Salah satu tantangan utama adalah derasnya arus informasi global. Generasi muda dengan mudah mengakses berbagai konten dari luar negeri yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Konten-konten ini bisa mengaburkan identitas nasional dan menggeser nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Kesimpulannya, pendidikan Pancasila di era digital bukan hanya tantangan, tetapi pawang untuk memperkuat jati diri bangsa melalui cara-cara baru yang sesuai dengan zaman. Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, nilai-nilai luhur Pancasila dapat tetap hidup dan relevan di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.